Ibu mau ngobrol dengan saya, Bu? Ma, Sebentar saja, Bu. Tidak lama kok, cuma 15 menit saja. boleh. Untuk saat ini kebetulan saya lagi santai. Silakan apa yang mau Bu ceritakan kepada Kita saya. pelajarkan Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Sebenarnya pikiran saya lagi nggak Pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita mencapai penuntutan keberhasilan Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oh, jadi Bu ingin menceritakan tentang kegalauannya ya. Karena kepala sekolah menuntut kelulusan 100% ya Bu ya. Apapun itu alasannya anak-anak harus lulus 100%. Benar ya Bu seperti itu ya. Itulah Bu Lydia, benar sekali Bu Lydia. Ibu nggak salah lagi. Itulah yang membuat saya sedikit galau, kurang konsentrasi jadinya Bu. Mau masuk kelas, kepikiran itu. Jadi nggak nyaman lah Bu gitu. Nah, kalau tuntutan kepala sekolah seperti itu, gitu Ibu. Sebelum kita jauh berbicara panjang lebar ya Bu Ii, bisa enggak Bu Ii menyampaikan bagaimana detailnya permasalahan seperti apa yang Ibu pikirkan saat ini? Oh, jadi begini Bu ya. Oh, saya kan mengajar kelas 6. Di kelas saya itu Ibu, ada dua orang anak Bu yang istilahnya yang bermasalah sedikit, tapi masalahnya itu merembes ke tuntutan kepala sekolah itu Bu. Nah, contohnya ya Bu ya, ada salah satu murid itu sering tidak membuat PR, sementara teman-temannya tugas-tugasnya lengkap, PR-PR-nya lengkap. Oh, dan yang kedua, anak yang kedua, eh ini lagi Bu, yang lebih parah pula kasusnya Bu. Udahlah datang terlambat, tugasnya ndak ada, cara mengumpulkan tugas, istilahnya Bu ya, dia datang ke sekolah itu Bu, udah datang, terlambat lagi, udah jelas terlambat kan Bu kan. Dia nanti di lokal hanya melongo melenge gitu ha. Seolah-olah dia ke sekolah itu hanya pergi untuk Memenuhi duduk tuntutan. diam, memenuhi tuntutan orang tuanya mungkin barangkali Bu Lydia. Makanya Bu, saya sebagai guru kelas 6 atau wali kelas mereka, saya bingung, saya stres jadinya Bu, karena nilai mereka yang mereka dapatkan atau mereka peroleh itu kan tidak cukup lagi Bu untuk memenuhi nilainya karena tugas-tugasnya tidak masuk, Iya. apa-apa tidak masuk, buku Bu, buku maunya kayak saya memberikan materi pelajaran, nanti saya tanya-tanya, mereka nggak mampu jawab. Nah, kalau untuk anak-anak yang lain, alhamdulillah aman. Yang jadi permasalahannya itu sekarang sudah akhir semester, Bu Lydia. Jadi, saya khawatir, Bu, nanti saya nggak memenuhi atau saya tidak mencapai target saya untuk kelulusan anak nanti, Ibu. 100%. Begitu, Bu. Iya, iya. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Saya agak sedikit resah, Ibu. Jadi nampaknya yang dua ini hanya menjalankan kewajibannya saja. Pergi ke sekolah, datang, duduk, diam. Apapun Iya, itu tugasnya, nanti pula lah dipikirkan. Seperti itu kira-kira ya Bu Ii ya. iya betul Bu Ya. Lydia. Jadi Bu Ii, kira-kira dari dua kasus anak Bu Ii ini, apa penyebabnya kira-kira anak-anak tersebut jarang buat PR, sering masuk terlambat, sehingga mereka tidak memiliki cukup nilai sama seperti temannya. Misal untuk di akhir semester, harusnya nilainya itu mungkin sudah ada 10 kali masuk, termasuk nilai PH-nya. Sementara dia mungkin baru 2 atau 3. Kira-kira apa ya Bu ya penyebabnya Bu?
Itulah Bu, makanya saya minta Ibu untuk curhatkan Bu ya. Kalau tidak saya luapkan masalah yang saya pendam ini, nanti saya merasa sedikit mungkin jadi beban gitu ya Bu ya. Iya, Ini Bu, dengar mau kan Ibu mendengar? iya, boleh, 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 silakan. Seperti seperti ini Bu Lydia. Untuk anak yang sering terlambat ini Bu Lydia ya, si Badu. Kebetulan nama anak yang sering terlambat ini Badu, Bu Lydia. Badu ini orang tuanya pagi-pagi itu sudah pergi berangkat kerja, Bu. Maklum lah ya, Bu. Saya kan tinggalnya kan tempat tugas saya, tempat mengajar saya kan di daerah apa Bu, di daerah Pedalaman. pedalaman bukan. Jadi orang tua mata pencarian orang tua di lingkungan saya itu orang tuh ke ladang Bu, Hmm, bertani. Jadi pagi-pagi buta, pagi-pagi udah masih jam pergi ya. 4, setengah 4, mereka udah bangun. Mm-mm. Udah pergi berangkat kerja sehingga mereka tidak bisa mendampingi si anak ini untuk memastikan bahwa anaknya itu sampai ke sekolah atau tidak, Ibu. Iya, Mereka iya, iya, tidak iya. tahu anaknya bangunnya jam berapa, Ya. anaknya mau apa, anaknya ada tugas apa bla bla bla, semuanya orang tuanya tidak memperdulikannya, Bu Lydia. Mm-mm. Nah, kalau untuk anak yang tidak mau membuat PR itu si Anton ini laki-laki keduanya, kebetulan laki-laki Ya, keduanya. biasa Si tuh kalau anak laki-laki seperti Oh itu. iya Ibu, Anton ini lagi yang lebih parahnya Bu ya. Kalau si Anton ini Bu ya, dia kata yang saya selidiki ya Bu, saya tanya teman-teman sekelas, luar kelas, bahkan tetangganya saya tanya. Kebetulan kan sekitar 2 tahun ini di daerah kami ini kan udah ada wifi Bu, Mm-mm. udah ada wifi, mereka udah bisa menggunakan handphone, mereka Iya, iya. menggunakan handphone, Mm-mm. mereka beli wifi 3 jam, ada yang 7 jam gitu Mm-mm. Bu. Harganya cukup terjangkau sama untuk Iya. anak-anak daerah itu ya Bu ya. Jadi Mm-mm. waktu itu pertama mereka menggunakan HP ini, mereka tidak lagi dipantau oleh orang tuanya. Apalagi si Anton. Anton ini Bu ya, em, setelah saya ketahui, orang tuanya ternyata udah pisah, udah cerai. Oh, udah cerai. Kebetulan sama-sama merantau. Oh, Tetapi, tetapi daerah tempat merantaunya berbeda, Bu. Jadi mereka sebagai orang tua, mereka tidak tahu, tidak mau tahu tentang anaknya Anton ini mau mengapa, apalah dayanya, dia tinggal cuma sama neneknya yang udah tua, Bu. Dia mereka lah nenek ya nenek ini sajalah yang bisa mengawasi dia. Kalau orang tua yang namanya udah nenek-nenek kan Bu Lydia, mana mm-mm. bisa dia pantau anak seusia udah kelas 6 kan termasuk kalau di Iya. daerah lingkungan kami Bu, kalau udah kelas 6 berarti udah besar Bu. Gitu. Mereka kalau menggunakan handphone itu mana kan tahu sama nenek-nenek kan Bu kan? Sehingga dia nanti main handphone, kadang tidurnya Terlambat ya. udah jam 12, udah jam 1, kadang kadang mau jam 2 gitu, Bu. Nah, Mm-mm. jadi si anak ini tidak tidak mau tahu lagi dengan tugas-tugas sekolahnya. Makanya Anton ini lebih parah daripada siapa Mm-mm. si Badu gitu, Bu. Iya, Eh, iya, 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 iya. Mm-mm. Sebetulnya kita kasihan, kasihan juga Iyalah. kita. Mm-mm. Kebetulan kan Bu kan kalau di daerah kami itu Bu ya Bu Lydia ya, udah kelas 6 udah nggak nyambung lagi Bu. Kalau udah kelas 6 Hmm. udah lulus, mereka Iya, nggak ada iya. nyambung lagi Bu. Nah, Mm-mm. mereka lanjut jadi preman gitu. Jadi itulah Ya, yang itulah si Anton itulah teman-temannya Bu. Jadi nggak ada yang ngontrol-ngontrol-ngontrolnya gitu Bu. iya, 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 Nah, iya. sehingga dia merasa dirinya sebentar lagi kan mau tamat gitu. Tamat. Iya, iya. Jadi itulah yang membuat dia jadinya tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengerjakan PR, sehingga yang
sehingga saya sendiri jadinya yang kerepotan, yang stres gitu Bu. Akhirnya nilainya nggak cukup Bu Lydia. Itulah teman-temannya pun anak-anak yang udah putus sekolah, Ya, orang tua sibuk mencari peruntungan kan Bu. Pagi-pagi buta udah bangun, kadang malamnya tidurnya pun di ladang gitu iya, Bu. numpang ya. Iya Bu Lydia. Mm. Momet juga jadinya memikirkan anak-anak yang seperti itu Ya, Bu. Ya, sebab ya dalam ada pikiran kita sebagai guru, anak yang tamatan dari sekolah kita hendaknya mampu berjuang, mampu berkompetensi dengan anak-anak dari SD lain. Ya Bu ya, betul Bu tidak hanya Lydia. sekedar membawa nilai batas KKM yang sudah ditetapkan saja. Kita berharap mereka mampu berkompetisi di Iya. Saya luar Heeh. sekolahnya. Saya takut Bu Lydia, nanti kan kalau anak enggak tuntas kan yang ujung tombaknya kan sama Ya, saya. betul, betul. Nah, itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi ya Bu Iya, di dunia pendidikan ini keberhasilan seorang anak tidak hanya bergantung kepada seorang guru. Sama dengan pepatah kita di Minangkabau, ada tungku tiga sajarangan. Ada guru, ada orang tua yang berada selalu di sampingnya, kemudian ada lingkungan atau masyarakatnya. Orang tuanya saja, anaknya saja dengan kita mungkin dari jam 7 sampai jam 12. Sementara lebih dari itu anak-anak berada di lingkungan masyarakat dan bersama orang tuanya. Jadi Bu I dari cerita Bu I yang panjang lebar tadi dapat saya tangkap permasalahannya. Kalau intinya saya nampak itu adalah ketidakdisiplinan orang tua untuk memotivasi anaknya datang ke sekolah. Sementara kita di sekolah punya target kelulusan. Target Iya, Bu. kelulusan 100%. Karena kurang saja dari 100% nanti nama sekolah kita akan cacat. Begitu ya kira-kira ya Bu I ya. Iya, Bu. Benar sekali Bu Lydia. Iya. Jadi Bu I berangkat dari permasalahan Bu I tadi. Saya mau tahu bagaimana kondisi yang bagaimana yang Bu I inginkan terhadap anak Bu I ini. Terhadap anak yang dua ini khususnya. Iya, itulah Bu ya. Yang saya inginkan sebenarnya itu cukup sederhana saja, Bu. Karena apa, Bu? Saya setuju juga dengan target sekolah itu yang meluluskan anak itu kan 100%. Tetapi saya harus ada dasar yang benar, Bu. Tidak memberi nilai dengan alasan-alasan ini begini, Bu, ini Ya. begitu. Harus dengan cara yang benar lah kira-kira, Bu. Seperti itu jadi saya merasa bukan nilai belas kasihan atau nilai apa-apa gitu Bu. Saya mau anak itu yang berjuang, udah diserahkannya nilainya segini kemampuan saya. Berarti kan memang kemampuannya segitu karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak ini harus memiliki IQ yang tinggi kan Bu Lydia. Jadi betul. saya kalau dapat setiap saya memberikan tugasnya itu bisa ditumpuk tepat waktu, walaupun nilainya di bawah rata-rata, seperti itulah contohnya kan Bu Lydia. Jadi kita punya pedoman untuk mengangkat nilainya, gitu Bu Lydia. Ada dasarnya kita ya. Ya, Bu Lydia. Untuk menaik itu ada. Jangan nanti semuanya berusaha sampai 10 langkah, dia cuman berusaha sampai 5 langkah, sementara bantuan yang kita berikan sama. Nah, itu rasanya tidak adil sebagai seorang guru ya, Bu ya. Wah, iya betul, Bu. Ya. Ya, gitu. Setuju sekali saya dengan pendapat Ibu. Mungkin di balik pendapat Ibu itu ada prinsip-prinsip yang berada dalam diri Bu Ii yang harus tetap kita tegakkan untuk mendidik anak didik kita supaya mereka mendapatkan keadilan dari keprofesionalitasan kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya, Baik Bu. Ibu, untuk kondisi yang dengan keadaan sudah di akhir semester ini Bu ya, tentunya anak yang berdua itu kalau temannya yang lain sudah 10 kolom nilainya, mungkin mereka berdua belum sampai mungkin ya Bu ya. 50% pun saya rasa belum sampai mungkin ya Bu ya. Terpaksa dibawa ketawa lagi Bu Lydia. Iya. Itu makanya saya jadinya puyeng. Jadi Bu Ii dengan kondisi murid Bu Ii yang seperti itu, tentu kita sebagai seorang guru
ada harapan. Walaupun mereka anak didik, kalau saya secara pribadi sampai di sekolah itu, mereka bisa jadi anak kandung jadinya ya Bu Iya. Iya, Kita iya, punya harapan. Harapan Mm-mm. kita terhadap anak itu seperti apa, kemudian apa target yang akan kita capai untuk anak tersebut Bu Ii. Itulah Bu Lydia ya. Saya sebetulnya menginginkan seluruh murid saya yang kelas 6 tersebut memiliki nilai yang bagus pada setiap mata pelajaran yang saya berikan, Bu. Ibaratkan nilainya walaupun tidak tinggi tetapi di atas KKM gitulah, Ya, Bu. Kira-kira Bu Lydia. jadi Nah, tadi Bu Ii ada menyampaikan nilai yang bagus. Nilai yang bagus ini kan kalau menurut saya pengertian nilai bagus masing-masing guru itu relatif ya Bu ya. Kira-kira nilai bagus menurut Bu Ii itu bagaimana? nilai bagus ya Bu Lydia ya. Nilai yang bagus itu saya maksud adalah nilai yang diperoleh dari kemampuan mereka masing-masing, Bu Lydia, bukan nilai yang dibantu oleh siapapun juga. Nilai yang mereka peroleh dari ranking rangkaian proses pembelajaran yang mereka terima setiap hari. Nah, itu yang saya anggap bagus gitu, Bu Iya. Lydia. Walaupun sebenarnya nilai tersebut tidak 100 semuanya ya Bu Iya, Iya. iya. Yang jelas step by step rangkaian proses pembelajaran ini nilai-nilai yang diperoleh sama banyaknya dengan teman-temannya yang lain ya Bu Iya. Nah, iya Bu Lydia, iya. Iya, mantap sekali sama itu seperti dengan saya Bu I. Itu yang ada dalam pikiran mungkin semua guru. Anak-anak yang berada di batas-batas ambang seperti ini harusnya tidak diberikan bantuan yang lebih. Karena masing-masing mereka punya kemampuan yang berbeda. Sementara temannya sudah pada kolom 10 nilai, dia pada kolom 5, apakah harus juga kita samakan 10 kolomnya? Tentu tidak mungkin ya Bu. Iya. Dia harus melalui proses terus melalui. Betul. Ya seperti itu ya Bu ya. Ya. Saya sependapat dengan Bu Ii. Kira-kira Bu, yang dapat Bu Ii lakukan untuk bisa mempertahankan prinsip tersebut dan dapat memenuhi target sekolah 100% itu kira-kira apa ya Bu ya? Itulah yang saya pikirkan Bu Lydia, makanya saya ajak Bu Lydia untuk ngobrol bersama saya, Bu. Oke Bu Ii, sejauh ini udah panjang lebar kita bercerita Bu Ii. Apa-apa saja langkah yang sudah Bu Ii lakukan terhadap dua anak ini Bu Ii? Saya sudah menghubungi orang tuanya, saya sudah memberikan masukan, memberikan semangat, memberikan motivasi. Namun mereka apa namanya tuh Bu? Mereka juga tidak melihatkan hasil yang baik atau hasilnya sama dengan nol gitu Bu. Iya. Walaupun sudah dilakukan usaha semaksimal mungkin ya Bu ya. Namun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Kita tidak menuntut hasil mungkin sampai 100% atau hasilnya sangat memuaskan, mungkin kita tidak menuntut seperti itu. Yang jelas ada pergerakan, perkembangan, ada gerakan perubahan motivasi anak tersebut untuk mau mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah ya Bu Iya. Iya Bu. Usaha mungkin sudah, saya rasa Bu I sudah berbagai macam usaha yang dilakukan ya Bu ya. Saya berharap Ibu tetap semangat, tetap berusaha, jangan putus asa, terus lakukan pendekatan-pendekatan seperti ini agar tumbuh motivasi yang lebih semangat lagi terhadap siswa kita. Baik Bu I. Tadi sudah Bu I terangkan permasalahannya apa, kemudian apa yang sudah Bu Ii lakukan, nampaknya hasilnya belum juga maksimal. Kira-kira Bu, pendekatan yang bagaimana lagi Bu seharusnya yang Bu Ii lakukan agar siswa Bu Ii itu mau dia ke sekolah, mau dia mengerjakan tugas, sehingga nilai yang diperolehnya pun mendapat nilai yang bagus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
Iya Bu Lydia, semalam saya sudah mendatangi langsung Anton dan Badu. Saya ajak berbicara dulu dari hati ke hati, apa kendala yang menyebabkan mereka berdua itu tidak mau mengerjakan apa yang saya suruh. Mm-mm. Ya, mungkin itu sudah termasuk salah satu pendekatan individu mungkin ya Bu ya. Kita datang ke rumahnya, kita tanya terlebih dahulu apa kendalanya, bagaimana kondisinya ya Bu ya. Bagus Ya. sekali Bu. Untuk rencana awal sudah dilaksanakan. Bagaimana Bu seandainya tidak berhasil juga? Apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ini enggak ada lagi deh Bu, langsung aja besok saya langsung ke rumahnya. Saya Ah, bujuk dia, iya iya. biar biar tuntas semuanya Bu kan. Iya Oh, iya iya. saya pokoknya besok nggak ada lagi terlambat gitu Ibu Lydia. Iya. Berarti Bu I datang ke rumahnya ya? Iya Bu. Ya. Bagaimana dengan nilai-nilainya yang belum lengkap itu Bu? Apa yang Bu I lakukan? Saya tentu akan bekerja sama dengan orang tuanya, yang jelas keluarganya lah ya Bu, yang mana yang mau bisa diajak kompromi Iya, atau bisa. berkolaborasi lah Bu ya, biar Mm-mm. anaknya semangat lagi untuk pergi sekolah, Hmm, tugas-tugasnya tidak ada lagi yang ketinggalan. iya. Iya Bu. Oh, saya setuju sekali dengan Ibu. Mantap sekali rasanya, kemudian matang sekali rasanya perencanaan yang sudah Bu I persiapkan. Kemudian dari awal tadi kita sudah berbicara apa penyebab, apa akibat, apa langkah yang harus kita lakukan, Bu. Dari serangkaian pembicaraan kita tadi, Bu, apa rasanya hal bermanfaat yang telah Bu I peroleh dari percakapan kita tadi? Hal yang bermanfaat bagi saya, Bu. Alhamdulillah, saya sudah menemukan tempat saya bercerita untuk sharing apa yang sedang saya permasalahi, yaitu saya tadi kan gaduh dengan kelulusan yang 100%, sementara ada dua orang anak saya yang sedang bermasalah, yang membuat saya kurang enak atau saya tidak konsisten untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Tapi setelah saya bercerita sama Ibu, sharing sama Ibu Lydia, saya bisa mendapatkan ide-ide, mendengarkan Ibu, sehingga saya nantinya saya akan memenuhi target sekolah itu gitu Bu. Semangat lagi saya. Saya Iya, akan melakukan secara keprofesionalan saya sendiri lagi Bu, supaya iya, anak-anak murid saya itu dapatkan nilai yang bagus Bu Lydia. iya Bu Ii. Baik Bu Ii, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Kalau dari awal Alhamdulillah, tadi gaduh ya. Alhamdulillah Bu Lydia, saya sudah merasa lega, senang. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya senang Iya, sekali bersama Ibu Lydia bisa sharing seperti ini iya. gitu. Alhamdulillah lah Bu, kalau Ibu bisa meluapkan perasaan Ibu kepada saya. Mungkin dengan berbagai macam perbincangan kita tadi, Ibu senang, saya pun ikut senang. Saya berharap Ibu akan melakukan eksekusi ini secepatnya ya Bu ya. Bagaimana hasilnya nanti jangan lupa kasih tahu saya. Bagaimana hasilnya, bagaimana kabarnya ya Bu ya. Baik Bu Lydia, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Melihat waktu yang sudah sore Bu, saya permisi mau balik pulang. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baik Bu Ii, untuk kasus kedua kita lanjut. Break dulu sebentar Kak Lydia. Jadi. Aduh, 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 aduh.
Bu Ii, kita mulai kasus kedua. Ya. Ya, Hari menunjukkan Oh. 5 berapa? 15.17 kalau di ya. Iya, sama. Ya, 15.17. Berarti Berarti pukul 5:17. Berarti kalau kita tambah 15 nanti 17.32 ya. iya. Ya. Bentar Bu Lydia. Iya, Ini iya, yang iya. ambil baju anak itu. Berarti bunda yang ngomong. Lah Kak ya? Nah, oke. Kita mulai. Ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sisri. Waalaikumsalam Bu Lydia. Iya, nampaknya Bu Sisri lagi santai nih. Boleh enggak saya minta waktunya hanya untuk sekedar bercerita, Bu, apa yang saya alami? Dengan senang hati Bu Lydia. Nah, kenapa Bu Saya Lydia? kalau sudah senang hati Bu Ii mendengarnya, saya pun semangat dari awal nih. Iya. Betul. Lanjut Bu. Begini Bu, tadi kan saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah menerima laporan dari Ibu Pengawas kita. Kemarin kan saya disupervisi ya oleh Ibu Pengawas, melakukan supervisi di kelas saya, kemudian dia agak sedikit kecewa lah mungkin dengan cara mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain selain buku teks, seperti alam sekitar. Kebetulan saya kemarin ini memberikan materi bagian tubuh tumbuhan. Dalam pikiran saya, kenapa saya harus menggunakan buku teks? Sementara untuk bagian tubuh tumbuhan itu kan di sekitar kita sudah banyak. Cukup dengan anak mengambil saja bagian tubuh tumbuhan itu, dicabutnya satu rumput, dari situ mereka sudah bisa nanti menentukan mana yang batang, mana yang daun, mana yang akar, mana bentuk daunnya, apa bentuk akarnya. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Ternyata setelah Ibu pengawas supervisi terhadap proses pembelajaran saya, Ibu itu kecewa dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwasanya saya mengajar tanpa buku teks. Itu adalah satu kesalahan menurut Ibu pengawas. Kemudian saya menyampaikan kepada kepala sekolah, alasan saya kenapa tidak menggunakan buku teks, karena saya sudah menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, seperti alam yang ada di sekitar kita. Yang jelas saya tidak menyimpang dari kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah. Itu mungkin sedikit WI cerita saya pagi ini mengenai kekecewaan mungkin seorang pengawas terhadap seorang gurunya, dan saya pun kecewa seperti itu karena saya dipanggil melalui Bapak Kepala Sekolah dan ditegur mengenai cara mengajar saya. Oh, begitu Bu Lydia ya. Kira-kira menurut Bu Lydia, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks itu? Kalau mengenai buku teks, Bu, saya memang dari dulu jarang sekali menggunakan buku teks. Karena malam sebelum saya mengajar, saya sudah membaca buku tersebut. Jadi yang ada dalam kepala saya waktu itu, tanpa harus menggunakan buku teks untuk mengajar, saya bisa memberikan contoh di alam sekitar. Saya suruh anak mencabut satu bunga, saya perlihatkan nanti mana bagian tubuh tumbuhannya, bagaimana bentuk daunnya, apa yang terjadi pada daun, hasil makanannya nanti siapa yang mengantarkannya.
Akar apa kerjanya? Apa bentuk akarnya? Saya sudah terbiasa seperti itu, Bu. Jadi makanya saat saya mengajar, saya jarang sekali yang menggunakan buku teks. Mungkin seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu ya. Itu berarti apa kelebihan yang dirasakan Ibu Lydia saat tidak menggunakan buku teks? Rasanya saya lebih leluasa, Bu, menyampaikan materi dibandingkan dengan menggunakan buku teks. Karena menggunakan buku teks itu kan urutannya ada. Urutannya ada. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau anak belajar di alam, tanpa ada tulisan, tanpa ada catatan-catatan nanti, mereka lebih ingat di kepalanya karena barang nyatanya kita ambil. Itu makanya saya terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku textbook. Itu mungkin kelebihan yang saya rasakan kenapa saya tidak mau menggunakan buku teks itu. Tapi tidak untuk semua mata pelajaran, Bu. Ada untuk mata-mata pelajaran tertentu saya juga menggunakan buku teks. Iya, Bu. Iya, sama seperti halnya seperti saya juga sering tidak menggunakan buku teks Bu Lydia. Karena apa? Karena di buku teks itu kadang-kadang eh, ada juga yang istilahnya materi itu yang agak mengambang ya Bu Lydia ya. Kalau kita terjun langsung ke benda aslinya atau ke Iya, alam, anak nanti akan lebih apa dia tuh ya Bu Lydia, lebih lebih ingat. mengetahui Ya, seperti lebih ingat. yang ya Mbak, seperti apa warna daun, Bentuk daun. bentuk daun, Hmm. tekstur daun, kayak Ya. gitulah kira-kira Bu Lydia ya. Karena dia, karena bentuk daun itu sudah ada dalam otaknya. Akar serabut itu yang bagaimana? Akar tunggang itu yang bagaimana? Mereka lebih paham dengan melihat langsung benda nyatanya. Kalau di buku kan hanya kadang-kadang hanya sekedar gambar atau Iya, berupa bacaan. Susah rasanya untuk mengingat bacaan itu di daun terjadi apa, bentuk daun itu apa-apa saja. Lebih baik mereka langsung bawa iya, iya, daun tebu, bawa daun sirih. Dari sana nanti mereka akan iya, tahu, oh iya, ini bentuk daunnya. iya, iya, Begitu kira-kira Bu Ii. iya. Itu Bu Lydia, eh kalau boleh saya tahu Bu Lydia ya, pada saat Bu Lydia mengajar, nantinya kan Ibu kan menggunakan sumber atau media. Itu apa aja yang Ibu pakai? Iya, sumber Heeh, belajar yang pertama tadi sudah saya sampaikan, saya menggunakan alam sekitar. iya. Nah, kalaupun tidak ada nanti di alam sekitar, kebetulan di sekolah kita kan sudah ada WiFi ya, Bu ya. Nah, iya ya Bu, iya. Itu saya sering mencarikan video-video pembelajaran. Malamnya saya carikan, besoknya akan saya tampilkan di depan kelas saya. Karena anak-anak SD lebih menarik dia menggunakan gambar daripada kita bercuap-cuap ceramah di depan kelas. Dia Iya Bu, lebih iya. lebih Iya. Mm, lebih aktif melihat gambar, apa yang terjadi dengan gambar, iya, ngapain dia itu. Lebih aktif dia seperti itu. iya. Cobalah kalau kita bercuap-cuap ceramah, belum lagi 5 menit dia udah menguap tuh, Bu. Generasi digital seperti itulah Iya. sekarang, nggak Bu Lydia. Heeh. Bersyukurlah Bu Lydia tuh mengajar di daerah bisa dikatakan dekat kota lah ya Bu Lydia Iya. ya. Heeh. Jaringan cukup, lengkap, tidak bla bla dibandingkan diri saya Bu Lydia ya. Kalau saya itu memang agak sulit juga Bu, memang memang banyaknya ke alam-alam gitu. Iya. Heeh. Internet tuh ada Bu, tapi dia cakupannya hanya eh, di satu tempat, di titik ini, di Iya. titik itu aja Heeh. Bu Lydia. Sulit lah Bu Lydia ya, mantap Bu Lydia, mantap mantap. Saya suka cara Ibu. Iya Iya. 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 Mm-mm. Heeh. Kalau tuh terus menurut Ibu Lydia, apakah menggunakan buku teks itu dapat nantinya menghambat eksplorasi murid? Kira-kira Bu? Kalau menghambat saya rasa tidak ya, Bu ya. Karena Mm-mm. buku teks itu merupakan salah satu referensi, salah satu sumber belajar murid untuk mengeksplor materi pelajarannya ini. Jadi kalaupun misalnya tidak dia dapatkan melalui video pembelajaran, tidak dia dapatkan melalui alam terbuka, mereka bisa mendapatkan melalui buku-buku teks tadi.
Kita Terus, lanjut Bu I. ya, terus Bu. Iya. Jadi buku teks tadi tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajarannya, Ibu. Oh, jadi Bu ya, kalau saya pikir-pikir kembali Bu ya, penggunaan buku teks ini tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi dalam mengeksplor materi pelajaran seperti itu, Bu ya. Iya. Jadi, ya saya setuju dengan Bu Lydia. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin Iya. banyak yang kita gunakan, tentu semakin baik. Ya, Bu Lydia? Iya, 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 saya setuju. Mantap. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Lydia untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah terlebih dahulu, menyampaikan permohonan maaf. Mungkin akibat dari perbuatan saya, kepala sekolah kena imbasnya. Tentu saya minta maaf. Mungkin Bapak Kepala kecewa terhadap perlakuan saya tersebut. Kemudian saya akan bertemu langsung dengan Ibu Pengawas. Saya sampaikan alasannya. Dan saya juga akan meminta maaf mungkin saya keliru dalam penyampaian materi seperti itu. Biar jangan salah paham ya, Bu ya. Nah, Iya, iyalah Bu Lydia. Kita kan seorang guru, apapun yang dikatakan kepala sekolah atau saran atau nasihat memang harus kita dengarkan. Namanya juga atasan ya Bu Lydia ya. Kita harus menuruti atau patuh kepada kepala sekolah kita ya Bu Lydia, biar jangan terjadi selisih paham yang berkelanjutan gitu. Dibuka langsung terbuka, langsung dipecahkan masalahnya. Ya Bu Lydia, saya setuju dengan apa Ibu Lydia. Tujuan Ibu Lydia setelah ini bagaimana? Ya ya bagus Bu. Terus Bu, apa yang akan Ibu Lydia sampaikan nantinya kepada Bapak Pengawas? Kalau saya boleh tahu Bu, mana tahu nanti bisa bisa sedikit saya tambahkan atau bahkan saya akan lebih memotivasi Ibu gitu Bu. tentunya saya akan berkomitmen mengatakan kepada Ibu Pengawas bahwa saya akan menggunakan media-media pembelajaran seperti buku teks, tidak hanya melalui alam saja, tidak hanya melalui video saja, Ibu. Iya, iya, iya. Bagus, Bu. Bagus sekali rencana Ibu Lydia. Nanti kita tunjukkan bagaimana kita dalam menampilkan apa mau kepala sekolah kita itu ya Bu ya. Jadi tujuan yang dia inginkan itu kita turuti, nanti mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Supaya dia tidak kecewa ya Bu ya. Berarti kita mendengarkan arahan dia, nasihat dia. Iya Bu Lydia, bagus sekali itu Bu Lydia. Mudah-mudahan cara Ibu Lydia ini berhasil, sehingga Ibu Lydia lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, bisa lebih jauh lagi jangkauan Ibu untuk mencari sumber-sumber belajar lagi. Ya Bu Lydia ya? Iya, betul. Kira-kira apa komitmen Ibu Lydia terhadap rencana Ibu ini? Iya, baik Ibu, untuk komitmen mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar sesuai dengan kodratnya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur harus, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar saya kepada murid-murid saya. Iya, betul sekali Bu. Sedikit saya ingin bertanya lagi sama Ibu Lydia. Kalau di sekolah Ibu Lydia itu yang dipakai kurikulum apa Bu? Merdeka. Kami menggunakan kurikulum Merdeka, tapi baru 1 dan 4. Iya Bu. Kalau di sekolah saya sendiri,
kami masih menggunakan kurikulum K13, 13. Iya. kurikulum K13. Jadi kalau di daerah kami itu Bu sedikit agak susah juga untuk mengikutkan zaman yang sekarang ini Bu, Iya. karena kami di daerah kami ini Bu ya, di pedalaman ini, di gunung namanya lah ya Bu Lydia Iya. ya. Sangat sulit Bu menemukan sumber-sumber belajar yang yang sesuai dengan apalah Bu ya. Teknologi-teknologi itu sedikit rumit juga Bu. Iya. Nanti kita maunya begini, anak kurang tanggap gitu. Mereka masih membayangkan ini itu apa gitu Bu Lydia. Ini itu apa? Bisa nggak di Ibu Lydia apa namanya tuh Bu, memberikan sedikit pencerahan tentang kurikulum Merdeka itu Bu? Ya, kurikulum Merdeka itu Bu, kita tidak hanya menuntut. Kita tidak menuntut lagi. Kita hanya menuntun. Menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alamnya. Apa yang diinginkan oleh anak, kita sesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kita saat itu. Kalau mereka hari ini sedang semangat-semangatnya menggunakan perangkat Android, mungkin bisa jadi kita carikan di dalamnya sejenis word wall-nya dalam permainan pembelajaran, ada worksheet-nya dalam permainan pembelajaran tersebut, Bu, menggunakan Android-nya tadi. Mungkin itu, Bu, sedikit dari saya, Bu. Terus kalau sejenis apanya Bu? Sejenis seperti kayak itu kan dalam segi untuk apa namanya itu Bu? Ice breakingnya itu Bu. Kan kalau dalam pemberian materinya bagaimana Bu? Mana Pemberian tahu materi, ya. tahun besok kami masuk ke kurikulum Merdeka Bu. Jadi kan kalau udah dapat pencerahan dari Bu Lydia, besok kan udah nggak canggung lagi Bu kan gitu. Kalau untuk materi, Bu, kalau di hari ini sudah banyak materi-materi yang berserakan di YouTube. Kita cukup tinggal mencari materinya saja. Nanti kita tinggal tampilkan di melalui infokus di papan tulis kita, Bu. Itu sangat memudahkan bagi anak-anak dan itu sangat melekat daripada kita hanya berceramah saja, Bu. Kalau untuk terhadap anak-anak murid kita sendiri, apakah tuntutan untuk belajar itu bagaimana Bu Lydia? Tuntutan belajar terhadap anak. Iya. Ya, kalau saat sekarang yang namanya merdeka, kita tidak menuntut lagi anak harus dapat sekian, tidak. Kita tidak menuntut lagi. Kita sesuaikan saja kondisinya dengan kemampuan mereka. Tapi mereka tidak boleh kita kotak-kotakkan, kita sampaikan. Ini barisan ini anak mampu, barisan ini kurang mampu, anak ini tidak mampu. Tidak boleh. Yang tahu hanyalah dalam hati kita saja. Nanti saat kita mencapai tujuan pembelajaran, barulah di situ akan kita beda-bedakan apakah itu bentuk tugasnya atau hasil tugasnya yang kita beda-bedakan. Oh, begitu Bu ya. Wah, bagus sekali Bu Lydia. Saya sangat mendukung apa yang Ibu ingin capai atau Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua kegiatan atau yang Ibu kerjakan itu berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Lydia. Ya, terima kasih ya Bu Ii atas waktunya mau berbagi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya yang telah bersedia mendengarkan curhatan saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap semangat untuk kita berdua. Semoga kita menjadi guru yang profesional di bidangnya. Terima kasih ya Bu Ii atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Lydia. Oke, Bu Sisri dan Ibu Lydia sudah siap? Sudah siap, Bu. Mohon maaf tadi Sudah, bikin kekacauan ya.
Iya. Tadi suara ibu Ada dia, Bu. Aduh, Masya Allah, maaf. Itulah ribetnya. Tapi sudah merekam, sudah sampai ke skenario enggak lagi kan? enggak. Sebentar tadinya, Bu. Oh, bisa Tapi saya bisa mau dipotong saja ya. Iya, iya, Bu. Oke, silakan kembali ke room utama ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Silakan.